Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Leban TV dimanapun berada. Sekali ini kita eh, berjumpa kembali dengan sahabat kita, ya, Bung Yuri Arfa. Selamat datang di Leban TV, Bung Yuri. Terima kasih, Pak. Jadi kali ini sahabat kita akan membahas terkait tentang wajah baru Kabupaten Aceh Singkil yang sama-sama kita ketahui, ya. Dan kita lihat dan saksikan bahwa Aceh Singkil itu telah memilih, ya, menentukan pilihan pemimpin baru Aceh Singkil, ya, walaupun wajah lama tapi pemimpin baru, ya, dengan dengan kepemimpinan Pak Safradi Oyon dengan Hamzah, ya, Pak Hamzah Pak Hamzah Sulaiman. Sulaiman. Jadi alhamdulillah kita berharap bagaimana Aceh Singkil di kedepannya akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan Amin. kami ucapkan, ya, selamat ya kepada Pak Safradi Oyon dan Hamzah Sulaiman yang telah terpilih menjadi Bupati Aceh Singkil periode 2025-2029 nantinya. Ya. Baiklah sahabat Haloban TV dimanapun berada, sesuai dengan tema kita bahwasanya pada hari ini kita ingin menyampaikan, ya, harapan-harapan masyarakat Pulau Banyak Barat terkait tentang wajah baru Aceh Singkil ini bagaimana. Jadi bersama kita Bung Yuri akan menyampaikan, ya, kepada kita semua apa saja harapan masyarakat Pulau Banyak Barat pada umumnya untuk terkait tentang pembangunan dan pelayanan yang ada di Pulau Banyak Barat. Jadi tentu kalau kita melihat secara geografis, saya tetap mengharapkan, besar harapan saya kepada pemimpin baru Aceh Singkil ini. Secara geografis itu kita tidak bisa menyamakan Pulau Banyak Barat itu sama daerah-daerah lain yang ada di Aceh Singkil. Betul sekali. Ya. Tentu bukan saya menafik, ada beberapa kawasan daerah Aceh Singkil itu yang mungkin di ujung juga kayak Danau Paris misalnya, perbatasan langsung sama daerah Sumut. Tapi kita jangan lupakan Pulau Banyak Barat ini aksesnya melalui laut, ya. Jadi saya sangat berharap agar supaya menjadi prioritas dan diperlakukan secara khusus mengingat letak geografis yang luar biasa jauh. Jadi ketika kita berbicara tentang harapan, tentu yang paling mendasar menjadi harapan warga atau masyarakat Pulau Banyak Barat itu tidak lain tidak bukan transportasi. Ya. Transportasi itu fix itu. Ya. Kalau kita tanya tetap transportasi. Karena ketika kita berbicara tentang sebuah kemajuan daerah itu tidak terlepas dari infrastruktur. Aksesibilitas, hubungan, koneksivitas terhadap, ya, terutama ke ibu kota kabupaten. Kalau kita lihat sama daerah-daerah lain seperti kecamatan tetangga kita Pulau Banyak, mereka sudah cukup sangat memadai secara akses, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang akses ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Ketika suatu daerah itu aksesnya bagus, tentu semua aspek itu hidup. Terutama ekonomi, ya. Ya, terutama ekonomi. Kita kan punya alam ini. Ada beberapa petani nilam, ada juga beberapa petani coklat yang akhirnya mereka tidak semangat dan tidak yakin dengan apa usaha mereka itu karena memang transportasi tadi. Belum lagi beberapa pengusaha-pengusaha atau pengusaha muda yang mencoba untuk mengambil hasil-hasil tanah dari sini, hasil perkebunan dan lain-lain. Ketika mereka berhubungan dengan transportasi, mereka kena diongkos. Apalagi modal mereka itu minim padahal. Tuh, pemirsa, jadi modalnya ongkos, ya. Banyak sekali terkendala di ongkos, pemirsa, ya. Ya, Oke, silakan Pak. betul. Ya, ongkos kuat. Jadi itu pertanyaan saya, mungkin ada beberapa anak muda yang kreatif mau melakukan bisnis jual beli dan lain-lain, tetap terkendala ongkos mahal. Jadi tentu beberapa masalah lain yang serius juga ini tentang nyawa.
padahal kita tidak pernah tahu kapan kayak gitu, dan sesuatu masalah kesehatan ini yang tidak diinginkan Iya. ya. Jadi hal itu hal yang paling serius, terutama oke lah bisnis tadi oke, itu masalah peningkatan, ini masalah nyawa ya. Terlambat sedikit habis. Ya memang kalau kita berbicara tentang takdir, tentang ketentuan, itu udah pasti Ya, sudah jelas lah ya kan. ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini Pak Devika tentang pengalaman yang pernah saya alami itu dengan saudara saya sendiri. Ketika dia sakit, dilarikan ke rumah sakit, tenaga medis atau dalam kapasitas ini dokter ya, bukan perawat. Ya. Kalau perawat banyak, Ya. dokter tidak ada. Ya, Sangat prihatin sahabatku, dokter tidak ada sahabatku. iya di Ya. lucu di daerah kepulauan yang sangat jauh ini dari kabupaten, dan jauhnya bukan akses darat pun, laut, nggak ada dokter. Yang saya tahu tidak ada, karena kenapa? Pada saat saudara saya sakit dilarikan ke puskesmas, dokternya nggak ada. Dan saya tahu mungkin ya ada beberapa dokter yang ditugaskan di sini, tapi saya menyimpulkan dokter tidak ada. Jika ada, kita akan ditangani dokter pada saat ini. Saya tidak menafik memang, artinya ya mungkin ada, tapi cuma kemana mereka. Jadi itu Pak Del, saya minta harapan kami ya tenaga medis, mungkin kalau bidan atau perawat itu mungkin sudah cukup, ada beberapa udah lumayan. Cuma mereka juga tidak mau mengambil risiko. Ya. Karena kenapa? Domainnya yang memang keahlian menentukan sebuah keputusan itu dokter. Tapi nyatanya dokter itu di saat itu tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada dokter. Memang Pak Yuri, ini saya teringat itu ada beberapa orang dokter yang pernah bertugas di sini, Ya. kecuali dokter yang memang sudah mutasi jelas lah, maksudnya memang ke suatu daerah ya, ada itu dokter. Tapi ada memang dokter, ada beberapa orang dokter itu memang kalau yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya saksikan sebagai masyarakat Pulau Banyak Barat ya, mereka tuh lebih kurang paling lama 1 tahun ya, 1 tahun bertugas di di puskesmas ya. Tapi kita nggak tahu apakah mereka hadir dalam 1 tahun itu, kita nggak ke sana Pak. Dan setahu kita dokter itu setelah apa pindah, ini menjadi sebuah momok terbesar buat kita. Iya tentu. Sangat prihatin kita. Tentu kondisi-kondisi yang semacam ini kita sangat merasakan kesedihan yang paling jauh. Karena kenapa? Kembali lagi saya bilang, saya sangat berharap di kesempatan ini, saya memohon berharap kepada pemimpin baru Aceh Singkil, yaitu Bapak Safriyadi Oyon SH dengan Pak Hamzah Sulaiman SH, untuk kembali lagi Pak Dil, saya harus bilang Pulau Banyak Barat itu harus diprioritaskan secara khusus. Dari segi mana aja kalah dia. Ya. Transportasi. Kalau kita ke Singkil berapa Pak Dil? Kita harus ambil paling sedikit itu 500.000 uang. Dan itu pun nggak cukup. Ya. Pak Delvika. Ya. Oke lah kalau kelas menengah atas, kelas menengah. Ini kelas menengah bawah. Sedangkan untuk makan saja sulit ya. Ya. Apalagi melakukan perjalanan ke Aceh Singkil, sementara notabene-nya urusan mereka itu sangat simpel ya, misalnya kayak pengurusan rekening ya. Iya betul. Ya, Kayak terutama anak sekolah, anak yatim gitu kan orang tuh nggak mana ya. KTP lagi kadang-kadang. KTP, Ya. urusan KTP. Ya mungkin Pak Delvika juga punya pengalaman yang sama. Kalau kita ke Singkil itu jangan kurang dari 500.000. Ya, itu pun kurang itu. Minimal. Nah, paling sedikit istilahnya seperti itu. Itu pun kita udah ikat perut nih. Jadi memang masalah-masalah transportasi ini sangat fundamental dan itu harus dipercepat.